واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan berkirim salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan salawat kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita kembali melanjutkan kajian kita masih pada syarah Al-Qawaid Al-Arba' yang ditulis matannya oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, kemudian disyarah oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Yang mana pada pertemuan kita yang sebelumnya ini kita masih kepada syarah dari muqaddimah kitab ini. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan makna tentang judul kitab ini, makna dari Al-Qawaid. Yang mana Al-Qawaid ini bentuk jamak dari qaidah. Apa arti qaidah itu, Pak? Qaidah itu apa? Qaidah itu adalah dasar, al-asas alladhi yatafarra'u minhu ghairuhu, yang bercabang darinya yang selainnya, kan? Atau dalam istilah di sini al-aslu alladhi yatafarra'u minhu atau anhu masailu katsiratun. Dia adalah asal atau dasar yang bercabang darinya permasalahan-permasalahan yang banyak, au furu'un katsirah, atau cabang-cabang yang banyak. Al-arba' ini sifat dari naat ya, dari al-qawaid. Maka 4 kaidah, kita terjemahkan dengan 4 kaidah dalam memahami ya tauhid dan syirik ini. Kemudian kita lanjutkan. Qala syarihu hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Beliau berkata, wa qad qaddama rahimahullah taala li hadhihi al-qawaid al-arba'i bi muqaddimatin 'azimatin fiha adwa'u li talabati al-'ilm wa tanbihu 'ala ma sayaqulu haitsu qala as'alullah al-'azim rabbal 'arsyil 'azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirati wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza tuliya sabar wa idza aslama istaghfar fa inna hadhihi salatu hiya unwanus sa'adah. Yang artinya kata beliau, penulis rahimahullah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, beliau telah memberikan muqaddimah ya pada kitab beliau, pada kitab Qawaid Al-Arba' ini bi muqaddimatin azimah, dengan muqaddimah yang agung. Kenapa dikatakan agung? Nah, ini alasan beliau. Fiha, di dalam muqaddimah ini
terdapat doa terhadap penuntut ilmu. Wa tanbih, dan peringatan apa yang akan beliau jelaskan. Tatkala beliau berkata, as'alullahal azim, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabbal arsyil karim, Rabb yang telah menciptakan, menguasai arasy, tempat beristiwanya Allah. Jadi arasy itu Pak adalah makhluk. Tidak boleh kita katakan arasy itu bukan makhluk. Ini jelas sekali dalilnya Pak ya. Banyak hadis-hadis ya kan yang menjelaskan tentang di antara zikir pagi petang Pak ya. Kita mengucapkan Rabbal arsyil azim. Kan itu. Allah itu adalah Rabb pencipta. Artinya yang diciptakan itu namanya makhluk. Jadi arasy itu makhluk. Jadi Allah pencipta arasy yang agung, yang mulia. An yatawallaka, supaya Allah yatawallaka. Tawalla di sini maknanya adalah menolongmu begitu. Supaya Allah Subhanahu wa taala menolongmu, termasuk juga maknanya memimpinmu gitu ya. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ini doa beliau ya. Jadi muqaddimah pendahuluan dari penulis mengandung doa kepada kita, orang yang mempelajari kitab beliau ini. Jadi beliau berdoa supaya Allah membimbing kita di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka, dan supaya Allah menjadikan engkau wahai pembaca, kata beliau, mubarakan, yang diberkahi. Aina ma kunta, dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka, dan supaya Allah menjadikan engkau mimman, di antara orang-orang yang idza u'tiya, apabila diberi, syakara, bersyukur. Ini telah kita bahas Pak ya. Syukur itu apa? Ini sudah. Wa idza butuliya sabar, dan apabila diberikan cobaan maka dia bersabar. Wa idza asnaba istaghfar, dan apabila dia berbuat maksiat maka dia beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Nah, tiga ini kata beliau, fa inna hadhihi salasa, sesungguhnya tiga hal ini, ia anwanus sa'adah, dia adalah kunci kebahagiaan. Apa itu yang tiga itu Bang? Iya, bersyukur ketika diberikan nikmat, bersabar ya, bersabar ketika diberikan ujian, beristighfar ketika berbuat dosa. Jadi kalau tiga ini kita lakukan, insya Allah kita akan bahagia, karena tiga ini kata beliau, ia anwanus sa'adah, kunci kebahagiaan. Kemudian Syekh melanjutkan, hadhihi muqaddimatun azimatun fi adma'an min asy-syekh rahimallahu li kulli talibi ilmin yata'allamu aqidatahu yuridu bidzalikal haqq. Ini adalah muqaddimah yang agung kata beliau. Di dalamnya terdapat doa dari Syekh rahimahullah kepada setiap penuntut ilmu yang mempelajari akidah ini yang ada dalam kitab. Yang mana seseorang mempelajari akidah itu yuridu bidzalikal haqq, dia menginginkan kebaikan, kebenaran al-haq. Wa yuridu bidzalika tajannubad dhalali wasyirki, dan seseorang yang mempelajari buku ini menginginkan dengan belajar ini dia bisa menjauhi kesesatan dan kesyirikan. Fa innahu hariyun, maka sudah sepatutnya bi ayyatawallahu Allah, Allah akan membimbingnya, menolongnya kalau seandainya niatnya ikhlas, menginginkan kebenaran dan ingin jauh dari kesesatan dan kesyirikan. Maka sudah patut, kata beliau, hariyun itu patut ya bagi Allah, bi ayyatawallahu Allah, supaya Allah membimbingnya fid dunya wal akhirah. Jadi Pak, kalau seandainya seseorang itu berjalan di atas jalan kebenaran, di atas as-sirat al-mustaqim ya kan, yaitu mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, maka Allah akan menolongnya. Karena sudah Allah janjikan sebagaimana dalam banyak ayat, di antaranya dalam surah Muhammad. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, kata Allah, in tansurullaha, kalau kalian menolong agama Allah. Jadi bagaimana menolong agama Allah itu? Ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan perintah Allah yang paling wajib, ya, yang terwajib, ya, aujabul wajibat kata ulama ya. Kewajiban yang paling wajib itu apa? Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhi larangan Allah. Apa larangan
Allah yang paling besar dosanya Pak? Syirik. Jadi seseorang yang mempelajari tauhid, maka pasti Allah akan menolongnya. Maka Allah mengatakan in tansurullaha yansurkum, Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian dalam menjalani kehidupan dunia. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Itu sifat Allah. Kemudian kata beliau, wa idza tawallahu Allah fid dunya wal akhirah, kalau seandainya Allah telah menolongnya di dunia dan akhirat, fa innahu la sabila ilal makarihi an tasila ilaihi, maka tidak ada jalan bagi sesuatu yang tidak dia sukai, sesuatu yang dia cintai akan sampai kepadanya. Jadi kalau seandainya Allah Azza wa Jalla telah menolong kita, Pak, insyaallah kita akan terselamatkan dari sesuatu yang kita benci di dunia ini. Yang patut yang kita benci adalah kesyirikan, kekufuran itu. Itu yang harus kita benci. La fi dini wala fi dunia, baik dalam agamanya, sesuatu yang dia benci dalam agamanya maupun sesuatu yang dia benci dalam dunianya. Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu, Allah adalah walinya, penolongnya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumat, Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kesyirikan, kegelapan kebid'ahan, kegelapan kemaksiatan, ilan nur, kepada cahaya hidayah, cahaya tauhid, cahaya sunnah, dan cahaya ketaatan. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, awliya'umut taghut, kata Allah, penolong-penolong atau pemimpin mereka adalah at-taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kullu ma ubida min dunillah itu taghut. Ini dalam surah Al-Baqarah 257. Ini salah ini. Ini 250, benar, maaf ya. Kalau yang 255, ini 257 ya. Kalau ini dua ayat setelah ayat kursi ya. Kalau ayat kursi 255 ya. Al-Baqarah 255. Ini 257 betul ya. Afwan. Kemudian kata beliau, fa idza tawallaka Allah, kalau seandainya Allah telah menolongmu, akhrajaka, maka Allah akan mengeluarkanmu minadh dhulumati, dari kegelapan, zulumati syirki wal kufri wasyukuki wal ilhad, kegelapan kesyirikan, kekufuran, keraguan-raguan. Jadi ragu itu Pak terhadap sesuatu yang harus diyakini dalam agama ini juga bentuk kekufuran. Kufur itu ada al-kufrul akbar, ada al-kufrul asghar, ya, ada al-kufrul akbar dengan al-kufrul asghar, ada yang kufur besar, kufur kecil. Kalau kufur kecil itu maksiat, ya, seperti para wanita yang diancam oleh Nabi dengan neraka sebagai mayoritas penghuni neraka. Kata Rasulullah, uritun nar, aku diperlihatkan neraka. Ini dalam Sahih Al-Bukhari. Fa idza aktsara nisa, ternyata aktsaru ahli nisa, mayoritas penghuninya adalah para wanita. Jadi salah seorang sahabi yang bertanya, ayakfurna billah, apakah para wanita itu kafir kepada Allah, kufur kepada Allah? La, bal yakfurnal ashir, enggak, akan tetapi mereka kufur terhadap kebaikan istri suami mereka, sehingga mereka tidak taat kepada suami, suka melawan, suka nusyuz, melawan, durhaka kepada suami. Namun ini bukan kufur besar Pak, bukan al-kufr alladhi yukhriju sahibahu min dairatil Islam, bukan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari daerah atau agama Islam. Namun ini kufur yang mengeluarkan seseorang dari kesempurnaan iman, dari mukmin menjadi fasik. Sementara kalau kufur akbar ini mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti kufur dalam bentuk syak, keraguan-raguan. Apa yang maksudnya ragu Pak? Dia ragu, ada enggak ya Tuhan itu? Ini kufur. Betul ya Muhammad itu ada pula. Nah, orang kafir memberikan keraguan-raguan ya.
kepada kaum muslimin. Muhammad adalah sosok fiktif kata mereka. Apa itu fiktif, Pak? Dongeng kalau bahasa kita. Nauzubillah. Kalau kita iya ragu kita apa itu Nabi Muhammad? Nabi sudah Pak. Orang tua iman kita bisa kafir tidak ya? Nauzubillah min dzalik. Itu namanya al-kufru syak. Ya, kufur atau kekafiran dalam bentuk ragu-ragu. Maka tidak boleh ragu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya hanya saja, lihat ada kata-kata innama ini dalam surah Al-Qur'an. Innama, sesungguhnya hanya saja, ya. Orang yang beriman itu di batasan baik adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana beriman kepada Allah itu? Dia tidak ada ragu sedikit pun akan keberadaan Allah, akan keesaan Allah. Kemudian dia beriman kepada Rasulullah, dia beriman kepada Nabi Muhammad, tidak ada keraguan sedikit pun. Walaupun 0,00001% tidak ada. Jadi dia yakin seyakin-yakinnya. Ya. Bahkan dia yakin tiada tarah persen. Jadi dalam matematika atau hitungan yang paling banyak itu adalah yang tidak ada, yang tidak terhingga, itu yang paling banyak. Tapi kalau terliur, ini masih ada yang lebihnya ya kan. Maka hendaknya keyakinan kita kepada Allah itu, kepada Rasulullah itu keyakinan yang kuat sekali, yang tidak ada keraguan sedikit pun, tidak terhingga persen. Ini hadirin yang Allah ya. Artinya betul-betul yakin betul. Kalau ada ragu Pak, na'udzubillah, ini bisa merontokkan keimanan kita. Ya, kita kembali kepada pembahasan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau menolong kita di dunia, kata beliau, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan mengeluarkan kita dari kezaliman, ya, kezulumatan atau kegelapan, ya. Yakni kegelapan, kesyirikan, kekufuran, keraguan dan ilhad. Ilhad ini Pak, orang-orang yang mengingkari akan adanya Tuhan. Ini ateis. Maka pelakunya namanya mulhid dalam bahasa Arabnya. Mulhid ya jamaknya malahidah. Ini artinya ateis, orang yang tidak percaya akan adanya Allah. Jadi kalau kita ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan keluarkan diri kita dari kegelapan kesyirikan. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menolong kita, Allah akan keluarkan kita dari kegelapan kesyirikan, kekufuran itu. Ila nuril iman, kepada cahaya keimanan, wal ilmi, dan ilmu, an-nafi, yang bermanfaat, wal amal saleh, dan amal yang saleh. Ya. Jadi kalau seandainya Pak Allah itu telah menolong kita, Allah akan bimbing kita, Pak. Allah akan hantarkan kita ke dalam cahaya keimanan, kepada cahaya sunnah, kemudian kepada ilmu yang bermanfaat. Jadi Allah bikin kita rajin mempelajari ilmu, namun ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu hanya sebagai thaqafah saja. Apa itu as-thaqafah? Ya, ilmu hanya sebagai maklumat saja, hanya sebagai wawasan. Makanya tanda ilmu orang itu berkah adalah ketika ilmu itu bisa dia amalkan dan berpengaruh dalam kehidupannya, itu berkah. Kalau orang ilmunya nggak berkah, Pak, dia punya ilmu. Bahkan mohon maaf, tidak jarang seorang ada yang mendapat gelar S1, S2, S3, doktor dia. Bahkan doktor di Ummul Qura di Saudi Arabia itu banyak, di Mekah, tepatnya di Aziziyah. Karena waktu kami umroh dulu Pak, dar saya tempat nginap dengan teman-teman itu di depan Ummul Qura itu. Jadi kami memain lah ya. Cuman jarak 100 meter. Saya dulu waktu umroh Ramadan tahun belakang, banyak tahun kemarin, itu dapat dar, namanya dar kami itu Utsman bin Affan II. Jadi di belakang ke kami itu Ummul Qura gitu ya. Jadi ada orang Pak tamat S1 itu beasiswa, S2, S3 doktor Ummul Qura, namun sesat dia. Ada nggak Pak? Iya, mantan ketua Ormas Nganur. Kok Ustaz berani bilang sesat? Iyalah, ya, karena dia dahulunya berada di atas
kebenaran, ya kan. Nah, kemudian iya, tiba-tiba sekarang dia membela Syiah. Iya, Syiah yang jelas-jelas mengkafirkan para sahabat. Nah, dan banyak lagi hadirin yang Allah muliakan, kalau seandainya kita baca ya apa yang beliau sampaikan dari sekarang ini. Bahkan beliau sekarang suka memusuhi kaum Ahlussunnah, dituduh dengan Wahabi, Pak ya. Nah, padahal dia dibiayai oleh Wahabi itu, yang dia tuduh Wahabi itu. Karena S1-nya beasiswa, itu yang ngasih siapa? Arab Saudi. S2-nya beasiswa, S3-nya pun beasiswa gratis, bahkan dia dikasih tiket pulang pergi, dikasih makan, dikasih mukafaah, gaji, salary, Pak ya, ratib di kampusnya ya. Namun tiba-tiba dia menjelek-jelekan. Jadi dia itu Pak, kalau kita ibaratkan juga dengan anak dengan orang tua juga ulama-ulama Saudi itu, dia anak durhaka ya gitu. Ayahnya sudah ngasih makan ya kan, ngasih biaya, ngasih uang sekolah, tiba-tiba ayahnya disesatkan ya kan, disesatkannya Pak. Ini luar biasa ya Pak ya. Mungkin Bapak lebih tahu siapa dia kan gitu ya. Jadi ia tidak menjamin Pak, seseorang itu berada sekolah di situ lantas kemudian mendapatkan hidayah kalau seandainya tidak mengamalkan ilmunya, enggak. Bahkan disertasinya bagus ya. Pernah dikupas oleh Ustadz kita, Ustadz Firanda ya, tentang disertasi S3 beliau. Itu bagus membantah tasawuf ya, yang mana mereka orang tasawuf itu Pak, kalau seandainya sudah mencapai level atau makom tertentu dalam agama ini, kata mereka ada makom ma'rifat, mereka tidak wajib lagi sholat. Jadi mereka tidak sholat lagi gitu ya. Kalaupun mereka sholat hanya sekedar eling, ingat aja. Nah, kalau udah ingat sholat dah. Itu dibantahnya sama beliau itu. Nah, namun setelah beliau keluar ya kan, nah, kembali ke Indonesia, nah, baru tampak ya jeroannya. Nah, ini hadirinnya Allah muliakannya luar biasa. Artinya apa? Kalau ilmu tidak diamalkan maka tidak akan ya bermanfaat. Bahkan ada orang yang Allah sesatkan, dan Allah sesatkan mereka, wa yudillullah ala ilmin, di atas ilmu. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah. Kalau ilmu tidak diamalkan, maka ilmu itu akan menjadi hujjah. Satakunu hujjatun ala sahibiha, akan menjadi hujjah yang akan membantah ya pelakunya kelak, orang yang memiliki ilmu. Akan ada juga Pak contoh lain ya, anak pesantren lulus pesantren 40 tahun di pondok, balik-balik tidak sholat lagi dia, ya kan? Awalnya dari sholatnya di rumah aja, tidak ke masjid ya kan, habis itu tidak sholat lagi dia, na'udzubillah. Ada juga Pak anak pesantren, ya kan, lulusan pondok pesantren ini apa? Ilmu tidak diamalkan. Ini lebih parah dosanya ketimbang orang jahil, orang awam yang memang dia tidak terdidik dengan ilmu agama. Maka untuk itu Pak, banyak kita doakan Bapak sekalian yang punya anaknya di Mahat, di Markis ya, di pesantren ya, doakan anaknya diberikan hidayah oleh Allah ya. Jangan sampai anaknya menjadi orang yang diumpamakan oleh Allah kamathil himar ya, yahmilu asfar, seperti keledai yang membawa buku banyak ya, ilmu yang dia bawa tapi enggak diamalkan. Ini diumpamakan oleh Allah seperti keledai gitu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan, tidak ada manfaatnya. Karena ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang melahirkan amal. Itulah yang selalu Nabi doakan ketika habis Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini Allahumma ya Allah, inni as'aluka ilman nafi'an, aku meminta kepada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Yang baik itu maksudnya apa? Baik secara zatnya dan baik cara mendapatkan. Secara zatnya dia bukan rezeki yang haram. Ya, bukan kalau kita umpamakan dengan makanan ya, bukan makanan yang komposisinya ada zat-zat yang haram gitu ya, dan yang membahayakan tubuh. Yang membahayakan tubuh Pak, walaupun secara tekstual nasiyah gitu ya, secara nas tidak ada
dalil yang mengharamkan, namun diharamkan karena sifatnya. Contoh narkoba. Narkoba kan tidak ada, dan Al-Quran Allah mengharamkan narkoba kan tidak. Yang Allah haramkan ada yang sama ya sifatnya dengan narkoba, yaitu khamar. Kenapa khamar itu diharamkan? Karena berdampak negatif terhadap kesehatan, yaitu menghilangkan akal dan merusak anggota tubuh, liver. Ya, liver kita bisa rusak kalau mengonsumsi alkohol. Dan sekarang Pak, fakta di lapangan, saya baru lihat ya, ada riset ya, ada penelitian orang barat gitu ya, bahwasanya penyebab kematian terbanyak ya, nomor 2, kita mulai dengan nomor 2 itu alkohol. Setiap tahun ada 4 juta minimal ya orang mati. Ternyata nomor 1 penyebab orang mati itu Pak, ternyata bukan kecelakaan, ternyata bukan diabetes ya, gula gitu ya, glukosa. Tahu nggak Pak? Berdasarkan penelitian tahun 2005 ini ya, ini yang menelitinya orang barat dengan skala yang seluruh dunia ini. Ternyata penyebab nomor 1 orang mati, tentu ajalnya betul Pak ya. Kita bukan berbicara ajal ya, kalau ajal tentu takdir Allah ya kan? Tapi ini penyebab gitu ya. Maka penyebab orang mati nomor 1 sekarang adalah rokok. Rokok ternyata ini berdasarkan penelitian pada seluruh rumah sakit yang ada di dunia ini. 8 juta orang mati setiap tahunnya minimal ya, penyebabnya adalah rokok. Jadi rokok bukan kecelakaan, rokok ya, bukan apa? Bukan Israel ya. Lebih banyak daripada jumlah Israel membunuh orang Palestina, itu orang korban rokok sedunia nih Pak ya, karena menghitungnya dalam skala internasional. Nah, maka ada orang yang membolehkan rokok itu nauzubillah, berarti dia nggak membaca data. Makanya orang kafir saja mengharamkan rokok. Organisasi Kesehatan Dunia WHO, World Health Organization, atau kalau bahasa kitanya WHO gitu ya, Badan Kesehatan Internasional, itu sudah membuat Pak ya, rokok itu adalah nikotin dan tar dalam rokok itu adalah zat yang paling sangat mematikan, racun. Itu yang dikonsumsi. Dan yang parahnya Pak, orang merokok meracuni orang lain. Karena kalau orang merokok itu Pak, rokoknya ada filternya kan, apalagi dia sempurna Pak ya, ada filternya. Artinya risikonya lebih ringan dibandingkan anaknya. Merokok dengan anaknya Pak, katanya. Kecuali asapnya ditelannya Pak, tidak apa-apa. Ya kan, untuk dirinya kalau mati dewe gitu kan. Tapi jangan merusak ya orang lain. Apalagi berkendaraan Pak. Saya sangat kesal sekali Pak ya. Untuk saya kasih sabar ya. Iya, merokok di jalan, asapnya kena orang, abunya kena orang yang di belakang. Nauzubillah. Sungguh egois orang yang merokok itu. Nah, ini hadirin yang dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Jadi merokok itu Pak, ijma' ulama, ini ulama internasional Pak ya. Bukan ulama lokal ya. Ulama internasional di Saudi, di Maroko, di Mesir, ya, semua sepakat rokok hukumnya haram. Sama dengan narkoba. Nah, jadi kalau ada orang sekarang Pak nyabu, sama hukumnya dengan rokok itu. Sama-sama haram. Jangan ya Pak, kita menormalisasikan rokok. Di Singapura aja, negara kafir Pak, tidak boleh orang sembarangan merokok. Ada tempat khususnya. Didenda Pak, $5.000 itu. Kalau saya nggak salah, saya lagi di internet, banyak denda orang yang merokok. Berapa duitnya itu Pak? $1 sekarang 16.000, kali 5.000. Berapa tuh Pak? Banyak juga gitu kan. Nah, maka negara kafir aja tidak bebas. Ini tidak negara kita Indonesia, bahkan orang ada yang merokok di masjid Pak. Saya pernah mengisi pengajian ya, pas bulan Ramadan di kampung Pak. Oh ya Allah, asap rokok Pak penuh di masjid. Subhanallah, ngeri ya. Rokok itu bukan vitamin. Nah, bukan ada zat vitamin Pak ya. Sedang zat vitamin saja seperti glukosa itu kan dibutuhkan tubuh juga ya kan, untuk orang bekerja ya kan, seperti nasi itu. Kalau berlebihan Pak bahaya juga, apalagi ini rokok.
jelas-jelas racun. Maka banyak Pak orang yang merokok sekarang sudah usia tua, ya kan dilihat sudah parah juga. Nah, tapi memang ya kita tidak mengatakan orang merokok itu langsung matikan, enggak. Mematikan tetap Allah. Tapi Pak, secara ilmu kesehatan merokok itu tidak baik. Bahkan kasihan anak-anak ya Pak ya, anak-anak kecil, anak bayinya yang tidak berdosa Pak ya, menghirup asap rokoknya. Nah, coba ya orang tua itu menjadi orang tua yang perhatian lah ya, jangan egois. Kalau yang egois, ya Pak, yang penting dia ngepul Pak ya. Sudah kayak kereta api ya, apa namanya itu? Iya, jos kereta api dia, knalpot kereta api deh. Subhanallah ya. Ini luar biasa. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita. Kemudian kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu." Ya, demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah penolongnya orang-orang yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Dan orang-orang kafir itu tidak ada maula bagi mereka, yakni penolong bagi mereka. Sebagaimana dalam surah Muhammad ayat 11. Kemudian beliau mengatakan, melanjutkan, fa idza tawallaka Allahu bi riayatihi wa bi taufiqihi wa hidayatihi fid dunya wal akhirah fa innaka tas'adu sa'adatan la syaqwa ba'daha abadan. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah menolongmu dengan perhatiannya dan dengan taufik serta hidayahnya di dunia dan di akhirat, maka sesungguhnya engkau akan bahagia dengan kebahagiaan yang tidak ada penderitaan setelahnya selama-lamanya. Fid dunya yatawallaka bil hidayah wa taufik. Di dunia Allah tolong kita Pak ya, Allah bimbing kita dengan hidayah dan taufik. Was-sayri 'alal manhajis salim, dan berjalan di atas manhaj yang selamat. Apa manhaj yang selamat itu? Ini Islam ini. Ya, Islam berdasarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah as-salafiyah. Itulah ya manhaj yang salim, yang selamat itu. Wa fil akhirati, dan di akhirat, yatawallaka, Allah akan menolongmu, bi an yudkhilaka jannatahu, dengan Allah masukkan engkau ke surganya, khalidan, kekal, mukhalladan, dikekalkan, fiha, di dalam surga itu. Jadi Pak, kalau seandainya kita mau kekal dimasukkan ke dalam surga Pak, maka hendaknya kita melakukan sebab-sebab mendapatkan pertolongan Allah. Allah itu menolong siapa Pak? Orang yang menolong agama Allah. Jadi Islam ini agama Allah. Bagaimana menolong agama Allah ini? Dengan mengamalkan agama itu. Tapi ada orang sholat udah kedukun ya, suka gemar makan riba nomor 1, minuman keras hobinya, berzina itu ya, itu cuci matanya kan gitu. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menolongnya kelak. Dia tidak apa? Patuh kepada Allah. Jadi bagikan orang tua ya. Bagaimana orang tua akan membantu anaknya pelawan, durhaka anaknya. Iya kan? Orang tua saja akan benci kepada anaknya kalau anaknya itu durhaka, ya kan? Kalau anak itu tidak mendengar, dia tidak nurut apa kata orang tuanya, tidak melaksanakan perintah orang tuanya, dan tidak menjauhi larangan orang tuanya, apalagi Allah. Nah, makanya orang kafir itu Pak, Allah masukkan ke neraka karena perbuatan mereka sendiri. Nah, ini hadirin ya Allah. Dan Allah masukkan mereka ke dalam api neraka itu karena keadilan dari Allah. Ya, jadi Allah itu Pak, kalau masukkan orang kafir, masukkan pelaku syirik ke dalam neraka itu karena keadilan. Dan ketika Allah masukkan kita ke dalam surga Pak, itu karena kasih sayang Allah, bukan karena amal kita. Karena amal kita itu tidak cukup ya untuk beli surga, soalnya lebih mahal Pak. Tekor ya Pak ya. Untuk membayar nikmat Allah yang Allah kasih dunia ini saja tekor sholat kita nih Pak, ibadah kita ini. Nikmat mata, coba kalau Allah minta bayaran, ya kan, sewa kata Allah, per detiknya 1 rakaat ya katanya. Tidak mampu ibadah kita membayar nikmat yang di dunia saja, apalagi nikmat surga. Makanya Pak, Allah itu memasukkan kita hambanya ke dalam surga birahmati wa fadlin minhu,
dengan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah memasukkan kita ke dalam neraka orang kafir lah gitu ya. Ketika Allah masukkan orang kafir ke dalam neraka itu karena keadilan Allah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Karena kekafiran yang mereka lakukan. Jadi Allah hukum mereka dengan keadilan. Ya, sudah layak, sudah pantas mereka mendapatkan hukuman seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kalau menolong kita di akhirat, kalau Allah masukkan kita ke dalam surganya dan Allah kekalkan di dalamnya selama-lamanya, la khaufun wala maradun, tidak ada lagi rasa takut di surga itu Pak. Kita akan aman, damai, sentosa. Wala maradun, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada sakit Pak. Di dunia lah kita yang sakit, kadang sakit perut, kadang mencret kan. Tapi kalau di akhirat tak ada lagi Pak, sehat walafiat selama-lamanya. Subhanallah. Wala syaqaun, tidak ada juga penderitaan, tidak ada lagi Pak ya, tidak ada beban hidup lagi. Mungkin kalau sekarang kita banyak yang beban hidup, Pak ya. Pemasukan dengan pengeluaran, ya kan? Ya lebih besar lagi pengeluaran itu susah. Nak datang bulan SPP anak belum dibayar itu ya Allah, ya kan? Mungkin Pak ya. Nah, ini atau listrik sudah bunyi-bunyi, ya kan? Sudah ngasih tanda ON katanya ya. Ya, sementara duit buat bayar listrik nipis ini, nak dibayar listrik, nak beli beras ini kurang pula. Itu terkadang ujian Allah ya. Jadi kalau di akhirat, di surga tak ada lagi pikiran itu Pak. Kita senang aja kan, Masya Allah. Makanya Pak, kita disuruh untuk mengejar surga di dunia ini. Bagaimana caranya? Dengan amal soleh, dengan rajin ke masjid, taklim. Ini salah satu sebab ini Pak. Karena kan kata Nabi ya Pak, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang menempuh suatu jalan yaltamisu fi ilman, dan rangka mencari ilmu agama ya, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan nanti jalannya ke surga ya. Yang kita anggap enteng Pak, bapak bermotor ya kan, dari rumah bapaknya, ya Allah saya pingin untuk ilmu ya, dengarin Al-Quran, dengarin hadis, dengarin ucapan ulama salaf gitu. Dan dengan begitu ya Allah, supaya engkau mudahkan jalanku kelak ke surga. Iya Pak, insya Allah. Karena kalau Nabi itu ngasih janji itu bukan omong gitu ya. Iya, Nabi itu Pak jujur, ya kan? Al-Amin beliau. Jadi yang saya sampaikan ini motivasi dari Nabi langsung, bukan dari saya Pak ya. Kalau orang sekarang Pak lebih termotivasi dia dengan motivator dunia. Orang sekarang kalau nak masuk ini ya, nak ikut acara apa, seminar cara menjadi pembisnis, gitu kan. Pembicaranya nanti Bapak misalkan yang sukses itu Pak ya, Bapak siapa gitu ya. Bapak kalau di mana itu kan yang punya apa itu ya, yang punya mall gitu ya. Basko itu ya, Bapak Rizal Koto gitu ya. Itu mau orang bayar, itu orang dengar motivasinya semangat bayar. Ini yang kita sampaikan ini motivasi dari Nabi langsung. Ya, motivasi yang dari hadis ya. Yang mana Nabi itu berbicara tidak dengan hawa nafsu, tapi sedikit orang yang termotivasi ya kan. Manusia sekarang lebih termotivasi dengan ucapan manusia biasa. Bukan Rasul pula yang ngomong gitu. Ini Rasul hadisnya memotivasi kita untuk menuntut ilmu ya. Kalau kita datang ke majelis ilmu, kata Rasul, ya Allah mudahkan kelak jalan kita ke surga Allah, karena kita semua butuh surga ya. Iya, setiap orang yang beriman itu, yang percaya dengan adanya surga, pasti ingin masuk surga. Laksanakan sebab yang bisa memudahkan kita jalan ke surga itu diantara ini Pak ya. Kita menuntut ilmu agama. Kemudian kata beliau, wala kabir wala makariha. Ya, kemudian di surga itu Pak tidak ada lagi usia itu yang besar yang tua, tidak ada lagi. Tidak ada lagi syekhun kabir ya. Seorang syekh tua renta yang sudah tua, tidak. Umur kita akan sama Pak. Walaupun Bapak sekarang umurnya berapa Pak? 65 Pak. Kalau Bapak insya Allah masuk surga umurnya 33, semuanya sama. Makanya Nabi pernah bercanda Pak ya.
kepada nenek-nenek ya, nenek-nenek di zaman sahabiah ya. Ya, orang tua tidak ada masuk surga gitu ya. Nangis nenek dia. Ya maksud saya nenek-nenek yang maksudnya nenek insya Allah masuk surga, tapi nenek-nenek akan nenek ini tidak menjadi nenek lagi, usianya dia kembali muda, 33 tahun. Disebut dalam hadis saya seperti itu ya. Jadi usia kita sama, tidak ada yang kakek, tidak ada yang nenek, semuanya anak muda. Ya dalam usia prima, karena usia 33 itu Pak adalah usia primanya manusia. Lagi ya optimalnya kekuatannya, kemudian lagi puncak kematangan secara berpikir, psikologinya matang ya kan. Tenaganya masih kuat-kuatnya itu usia 33 itu. Maka usia prima seorang itu Pak dalam ilmu kesehatan juga usia 33 tahun. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Hadhihi wilayatullah, dan ini adalah bentuk ya bimbingan atau pertolongan Allah li abdihil mu'mini, bagi hambanya yang beriman, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kemudian qala syarih hafizahullah, berkata pensyarah kitab Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dalam mensyarah matan dari muqaddimah kitab ini. Qala, penulis berkata dalam muqaddimah ini, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, semoga Allah menjadikan engkau diberkahi dimanapun engkau berada. Kata beliau, kata Syekh Shalal Fauzan, idza ja'alaka Allah mubarakan, apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau diberkahi aina ma kunta, dimanapun engkau berada, fahada wa ghayatul matalib, dan ini adalah tujuan yang dituntut, yang kita harapkan bersama gitu. Jadi semua manusia pasti ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaj'alullahul barakata fi umrika, kalau Allah telah memberkahi kita Pak, maka Allah akan jadikan keberkahan dalam umur kita. Ini sering kami sampaikan hadis Pak ya, barometer seseorang itu umurnya dikatakan berberkah. Disebutkan dalam hadis sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya, yang bertambah usianya, dan bertambah baik pula amalannya. Semakin tua dia semakin rajin ke masjid, ya kan? Semakin banyak ibadahnya, semakin cinta kepada akhirat, semakin tidak mengejar dunia yang fana ini. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, kata Rasulullah, man tala umruhu, orang yang panjang usianya, ya sudah tua dia, wasa'a amaluh, namun bertambah buruk pula perangainya. Lah tua nak ke masjid juga, la ilallah. Lah tua masih minum. Kenapa? Waktu saya di Padang, saya pernah menegur bapak-bapak umur 80 tahun, Pak, minum gitu ya, minuman keras gitu. Saya hanya bilang, Pak ya, tolong lagi ya Pak, agilah contoh kami yang muda-muda Pak. Apa lagi minum jual Pak gitu kan? Tobek lah Pak gitu. Kami hanya nyuruh ngingetin bapak itu gitu kan. Oh marah Pak. Kami waktu itu 2 orang dengan teman Pak ya. Jadi bapak itu ngamuk dia. Tapi kata teman, ya Allah gaib melawan oke. Kamu teraja bisa gaib kemana gitu. Udah tua sekali Pak, udah kurus gitu. Tapi sangat kasihan kami, semua masa bapak itu tua masih minum gitu, ya Allah. Rupanya bapak itu lagi setengah sadar Pak. Jadi salah juga kami, kenapa orang mabuk dikasih nasihat, susah juga ya. Rupanya memang lagi setengah oleng gitu, na'udzubillah. Ini Pak, ini termasuk yang Nabi sabdakan ini, wasyarrun nas, dan seburuk-buruk manusia itu Pak, betapa tua dia, betapa buruk pula perangainya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau Allah menjadikan kita berkah Pak, maka Allah akan jadikan, kata beliau, yaj'alullahul barakata, Allah akan menjadikan keberkahan fi umrika, di dalam umurmu. Wa yaj'alul barakata, dan Allah jadikan keberkahan di mana? Fi rizqika, dalam rezekimu. Mana rezeki yang berkah itu Pak? Yang pertama, rezeki yang datang dari cara yang halal itu berkah. Tapi sebagian masyarakat Pak, anak pernah dialog dengan ikhwan gitu ya, walaupun sudah ngaji nggak paham dia rezeki yang berkah itu.
Ustaz kayaknya pekerjaan kawan saya itu tidak berkah, Ustaz, tidak bisa nyimpan dia gitu. Habis, belum tentu itu tidak berkah. Boleh jadi temannya itu alum, sodako. Jadi rezeki yang tidak berkah itu Pak, rezeki yang pertama nih. Yang pertama, harta lah, kita umpamakan dengan rezeki harta Pak ya. Kalau dia dapatkan dengan cara yang haram, tidak berkah itu. Kemudian yang kedua, kalaupun dia dapatkan dengan cara yang halal, namun digunakan untuk yang haram, tidak berkah juga. Namun walaupun rezeki kita itu habis-habis, beda bisa nyimpan kita, tapi untuk nraktir kawan makan, ngasih orang tua, ya kan? Nah, seperti itulah Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu ya, itu meninggal itu Pak, tidak banyak warisannya itu. Jangan Syekh bin Baz, Nabi aja Pak. Nabi tak pernah mewariskan seekor onta pun tidak ada. Miskin Nabi. Apakah Nabi memang miskin? Tak kaya. Bahkan Nabi Pak dalam harta rampasan perang itu Nabi dapat 1/5-nya, itu wajib. Itu memang Allah yang menetapkan. Banyak harta, tapi harta semuanya diinfakkan oleh Nabi. Ya kan, hartanya untuk membantu sahabat yang ini. Bahkan Nabi punya 1 lemah kambing Pak. Tiba-tiba datang mu'alaf, orang Arab Badui. Kata Nabi, orang-orang Badui itu bilang, Ya Muhammad, a'tini ghanaman, kasih aku seekor kambing. Enggak seekor dikasih Nabi. Ambillah semua kambingku yang 1 lembah itu, semuanya untukmu, bagikan orang kampungmu. Terkejut. Ini disebutkan dalam riwayat yang sahih gitu. Akhirnya Pak, apa kata orang Arab Badui ini? Udkhulul Islam. Masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya aku telah bertemu seorang nabi yang tidak takut miskin gitu. Akhirnya Pak, sebab dakwah seperti itu banyak orang-orang Arab Badui yang masuk Islam gitu. Jadi Nabi Pak tidak ada atau warisan yang banyak ada. Hanya diri yang bahkan Nabi pernah susah juga. Bahkan Nabi Pak pernah nanya makanan sama istrinya, apakah ada makanan yang akan aku makan? Lah gitu ya. Enggak mengepul dapat istrinya. Idan ana shaimun. Kalau seperti itu ya saya puasa aja gitu. Nah, makanya ada puasa sunnah itu boleh tanpa niat di malam harinya. Beda dengan kalau puasa wajib ya. Kalau puasa wajib berniat di malam hari. Nah, kalau puasa sunnah enggak, dalilnya itu Nabi pernah ya berpuasa malam harinya tidak ada niat beliau. Tapi karena di siang hari tidak ada yang nak dimakan ya kan, Nabi berpuasa. Ini dalilnya Allah berikan. Itu Pak. Terkadang orang salah paham. Dia beranggapan harta yang berkah itu bisa ditabungnya ya kan. Pisau, enggak, bukan itu yang berkah. Yang berkah itu lihat cara mendapatkannya. Halalkah? Kemudian yang kedua, dia habiskan untuk apa? Orang kafir itu Pak banyak tuh tabungannya, asetnya. Lihat di luar ya, orang terkaya nomor 1 di dunia itu. Tapi apakah berkah hartanya? Enggak lagi kan, dengan perjudian, ya kan, dia suka berjudi, orang kafir suka judi Pak, riba lagi, ya kan. Harta riba Pak, walaupun seseorang kerja dia di riba, dia suka nabung, dia hemat, ya kan. Apakah harta dia yang dia ambil dari gaji riba itu berkah? Ya kan? Enggak. Karena cara mendapatkannya haram, ya kan. Kemudian digunakan juga terkadang untuk yang haram. Ini Pak. Jadi kalau Allah telah memberkahi kita, maka Allah berkahi dalam umur kita dan apa Pak? Dan harta kita, rezeki ya. Wa yaj'alul barakata fi ilmika, dan Allah jadikan keberkahan dalam ilmumu ya, pada ilmumu ya. Ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah itu. Karena para ulama itu kan Allah sifati dalam surah Fatir itu, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang yang paling takut ya kepada Allah itu adalah orang yang berilmu, ulama, alim, yang ada ilmu ulama. Jadi kalau seandainya ada orang yang berilmu ya kan, namun dia mudah aja ya kan bermaksiat kepada Allah, atau dia mudah aja marah. Karena orang yang suka marah itu Pak, orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Karena Nabi mengatakan la taqtur, ya kan? Iya, walakal jannah, ya Masya Allah ya. Ini tidak dikit-dikit marah dia, dikit-dikit ngambek. Ya, ada masalah dikit dengan ikhwan, udah. Padahal ada juga ustaz, dia ustaz, padahal nggak mau lagi nyapa ikhwan. Berarti ini bukan tidak berkah ilmunya kan gitu. Tapi walaupun orang itu ilmunya dikit, namun diamalkan, ini jauh lebih berkah. Ya kan? Nah, ini hadirin yang
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al al-barakata fi amalika, dan Allah jadikan keberkahan dalam perbuatanmu, dalam amalanmu. Jadi amalan yang berkah itu Pak, amalan yang tidak ada unsur haram di dalamnya. Jadi amal kita dijaga oleh Allah, sehingga kita mengamalkan perbuatan-perbuatan yang baik-baik saja. Itu tandanya berkah perbuatan kita. Wa yaj'alul barakata fi dzurriyyatika, kemudian Allah jadikan keberkahan pada anak keturunanmu, zuriyahnya gitu ya. Jadi anak-anak dapat anak yang saleh gitu. Dapat anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang taat kepada orang tuanya, tidak dapat anak yang melawan ya. Aina ma kunta ya tusahibukal barakatu, dimanapun engkau berada engkau akan ditemani oleh keberkahan. Aina ma tawajjahta, dimanapun engkau menghadapkan itu, maka kita akan ditemani dengan keberkahan. Wa hadza khairun azim, dan keberkahan ini adalah kebaikan yang agung, yang besar. Wa fadlu minallah, dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau yang mengingat waktu mungkin ya sudah jam 7:30 ini, kita naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan ya dengan sampai di sini pembahasan kita pada malam hari. Dan mudah-mudahan Pak, kita semua diberikan keberkahan oleh Allah, baik dalam umur kita, dalam harta kita ya, dalam kehidupan kita, dalam anak keturunan kita, dan mudah-mudahan kita mati di atas ya keberkahan ya, berkah daripada ilmu, berkah daripada tauhid ya, daripada la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.